Gandeng tangan untuk negeri, era kita menyelamatkan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam berbeda, pegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Cerdas berkarakter itu kita, berjuangnya harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Berarti unsur yang positif aja yang positif. Misalnya kita buat saling menghargai satu sama lain. Setiap siswa harus memiliki Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kamu. edukasi 2 menit lagi. 2 menit. Sanario Buat bisa kelas berganti, itu tantangan yang kita hadapi. semuanya Bergandeng tangan untuk kalian harus negeri, bertanggung jawab. era kita menanti berseri. Kita belajar Ngomong-ngomong masih ada yang bingung mengenai PRT kelas? Peraturan di dalam kelas yang harus kita buat. Namun peraturannya dalam bentuk kelas supaya kalian lebih bertanggung jawab. Kalau keluarga kelas. Misalnya tadi menghargai satu sama lain. Menghargai satu sama lain. Kata tidak boleh. Kemudian yang kedua, misalnya ada kata menyambung di kelas. Ya, lagi. Kemudian lagi ada kata menyapa guru saat bertemu. Kemudian ada lagi kata kalimat menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Kita belajar Kemudian lagi memakai seragam yang lengkap. Pancasila, ayo kita Kemudian lagi ada kata kalimat mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian
berseri. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan ego kawan demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kemudian ini agak dia Saat meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan. wajib diterapkan di mana Sadarilah masa nanti, tantangan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk hargai guru yang ada. nanti berseri. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. selanjutnya agak Jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, yang sama wajib memakai singkirkan egomu oh kawan demi negeri ini. namanya jangan merusak aktivitas yang ada di dalam Generasi emas, cerdas melaksanakan berkarakter aktivitas dengan baik berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. dan menerapkan 5S. Nah, ini wajib ya. Tadi Oga membacakan menyapa dulu saat bertemu dimanapun. Wah, kalian menyapa ya. Berarti kalau sudah melanggar, saya lupa. Ya, hasil dulu yang kalian jumpai dimanapun. Kalau merupakan tugas yang terakhir di bidang mereka itu mengenai tadi kerjasama kolaborasi dalam mengerjakan tugas tersebut. Jadi tidak ada yang mundur, tidak ada yang mundur, ada yang punya mundur, ada yang punya mundur. Lanjut, ya. melakukan tugas dengan baik dan kami akan
akan mematuhi peraturan sekolah dengan cara ini, kami yakin akan lulus dengan cara ini di sekolah ini dan menjaga sekolah ini. Nah, itu berarti kelas yang pertama ya. Ini siapa tadi yang buat? Apa? Dapat yang nggak tahu. Nah, harusnya dapat yang tahu. Itu kelas dengan baik, Ini yang bersama dengan yang tadi ya. melaksanakan tiket kelas dengan baik, Juga sama ya. menjaga fasilitas kelas, membuang sampah pada tempatnya, wajib tiket di kelas sesuai dengan jadwal, saling menghargai, belajar sungguh-sungguh di sekolah, wajib mengerjakan tugas tepat waktu, wajib menyapa guru saat bertemu, membuang sampah pada tempatnya, memakai topi saat upacara, konsentrasi saat menerima pelajaran. Oke. Ini siapa yang buat yang paling banyak ini? Si Ferry Jelika ya. Selanjutnya Faret. Faret. Ya, ini boleh. Ya. Ya, saling menghargai satu sama lain ini dibacakan oleh Faret. Sama dengan yang tadi menyapa guru saat bertemu. Wajib melaksanakan aktivitas dengan baik. Saling menghormati satu sama lain. Ini Faret adalah belajar sungguh-sungguh di kelas. Nah, yang ini ya. Yang tadi saling langgar. Jadi belajar sungguh-sungguh di kelas beberapa orang saling melanggar ini. Saling ada sungguh-sungguh belajar di kelas. Tidak boleh memakai sepatu putih atau sepatu berwarna. Nah, ini mengandung unsur kata negatif. Ada kata tidak boleh memakai sepatu putih atau sepatu berwarna. Harusnya gimana coba? Kalimatnya? Jangan juga unsur negatif. Berarti gimana? Memakai sepatu berwarna hitam sesuai aturan sekolah. Ya? Sudah? Paham? Oke. Jelas tadi keyakinan kelas yang dibuat oleh kalian jelas? Jelas. Yang melarang jangan duduk. Terima kasih. Kita sudah menyelesaikan tentang keyakinan kelas kita. Mohon kalian untuk menerapkannya ya, menyepakatinya. Menaati apa yang sudah kalian buat dan bertanggung jawab terhadap kalimat-kalimat yang sudah kalian buat. Meskipun misalnya yang membuat ini, misalnya Elga yang membuat ini, jangan cuma Elga yang mengakhirinya, yang bertanggung jawab, namun kalian semua. Kemudian ini belajar sungguh-sungguh kelas. Wajib kalian satu. Oke. Terima kasih ya. Oke, Ibu rasa hari ini kita boleh tutup dengan doa. Lagu ya. Okay, before we go salvation, the song will silent. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was, in the beginning is now, and ever shall be, Lord without end. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, man.
Yang dibuka ya. mengikuti diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Sompak untuk calon guru penggerak angkatan 7 yang pada hari ini akan ditampilkan oleh rekan guru kita yaitu Ibu Yosefa Marita SPD. Jadi pada hari ini sengaja Bapak Ibu sama-sama kita mengikuti diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SMA di 1 Sompak ini. Baik, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah memenuhi undangan dari Ibu Yosefa Marita dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sompak dalam pelaksanaan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Sompak ini. Adapun acara-acara yang akan kita lalui, yang pertama nanti akan dimulai dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Sulaiman. Acara yang berikutnya nanti akan dilanjutkan dengan arahan sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sompak, Bapak AC Tamin STH. Yang selanjutnya acara inti penyampaian diseminasi budaya positif di luar sekolah SMP Negeri 1 Sompak yang akan disampaikan oleh Ibu Yosefa Marita SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Nanda. Nah, untuk itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara kegiatan hari ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Sulaiman. Kepada Bapak Sulaiman kami persilakan. Baik, terima kasih kepada pengacara telah memberikan waktu kesempatan kepada kami. Kami mohon untuk Bapak Ibu berdiri. Sebelum kita mulai pertemuan ini, terlebih dahulu kita berdoa doa seperti secara Katolik yang diusulkan kepada kita masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur karena berkat kehadirat-Mu atas berkat atas rahmat yang Kau limpahkan pada diri kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menerima rahmat dan berkat-Mu, sehingga pada hari ini kami ya Bapa dapat mengikuti pertemuan kami di sekolah ini, yaitu pertemuan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah masing-masing. Kami mohon Tuhan menyertai dan melindungi kami, memberkati segala rangkaian pertemuan kami ini. Semoga merupakan suatu kebaikan dan peningkatan mutu atau kualitas di sekolah kami ini. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan mendampingi kami dari awal pertengahan dan terakhirnya kegiatan ini. Tuhan selalu menyertai kegiatan ini. Setia Tuhan yang kepada Putra yang terkasih, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sulaiman yang sudah memimpin doa pembukaan dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Sompak ini. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan arahan informasi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sompak kepada Bapak AC Tamin STH. Kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara Pak Cecep Jamili. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan
besar SMP Negeri 1 Sopa, khususnya kita yang hadir dalam ruangan ini, Tuhan menganugerahkan kesehatan kepada kita. Bapak Ibu yang kami kasih dan kami hormati, kita patut bersyukur kalau hari-hari ini di sela-sela kesibukan kita bisa melaksanakan kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Sopa, di mana Ibu Yosefa Marita ini sedang mengikuti kegiatan guru penggerak. Jadi salah satu penilaian dari banyak aspek yang dinilai adalah harus melakukan diseminasi di sekolah masing-masing. Jadi semua tahapan yang sudah dilakukan akan dibuat laporannya, dan dari situlah muncul penilaian apakah dinyatakan layak atau lulus atau tidak. Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Ibu Yosefa ini, Bapak Ibu boleh mengikuti dan memperhatikan dengan baik. Karena tidak hanya Ibu Yosefa yang dinyatakan jadi guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini belum dinyatakan lulus sebagai guru penggerak, kecuali Pak Yusti. Kalau Bapak Ibu belum. Dan dalam kesempatan yang baik di pagi hari ini, Bapak Ibu, saya mendorong Bapak Ibu harus ikut. Jika ada kesempatan, harus datang Bapak Ibu. Karena keistimewaan guru penggerak ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kalau minta maaf ya Bapak Ibu, kalau misalnya nanti belum mendapatkan nomor induk pegawai, tes pegawai, apakah dia ASN atau P3K, diseminasi ini sudah dapat kredit poin Bapak Ibu. Kredit poinnya cukup tinggi. Itu keistimewaan. Yang kedua Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah dinyatakan lolos sebagai guru penggerak, tidak perlu lagi ikut PPP untuk ikut mendapatkan sertifikat pendidik atau sertif. Karena untuk mendapatkan tunjangan Bapak Ibu, tunjangan profesional sebagai seorang guru, harus punya sertifikat pendidik. Jika tidak takut. Nah, jadi dua hal ini yang sangat prinsip, yang bersentuhan langsung dengan personalnya. Bagi dia yang sudah PNS, ada lagi keistimewaan Bapak Ibu, punya syarat boleh dan memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai kepala sekolah. Nah, tapi yang itu lainlah Bapak Ibu ya. Nah, kita ini dulu orientasi kita dulu saja. Kalaupun misalnya negara, pemerintah memerlukan tenaga kita, kalau kita memang sudah memenuhi syarat, apa salahnya itu. Nah, jadi rangkaian-rangkaian yang akan dilakukan oleh Bu Yosefa ini nanti kalau Bapak ikut calon atau daftar sebagai guru penggerak, juga akan Bapak Ibu lakukan hal yang sama, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Itu. Kemudian Bapak Ibu, untuk tahun ajaran 2023-2024 nanti di
Kabupaten Lada itu sudah diisyaratkan oleh pengawas. Kalau memungkinkan, semua sekolah sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu. Jadi implementasi kurikulum merdeka. Yang selama ini yang sudah kita terapkan adalah K13, kurikulum 13. Bapak Ibu. Nah, salah satu indikator dalam melaksanakan implementasi kurikulum merdeka itu harus ada guru penggerak di sekolah tersebut. Nah, sementara kita di SMP Negeri 1 Sopa ini Bapak Ibu 2 guru penggerak kita. Pak Yusti sudah punya sertifikat dan sudah naik peringkatnya sebagai pengajar praktik guru penggerak. Jadi gurunya Ibu Yosefa itu Pak Yusti. Nah, sekarang yang sedang menjalani proses Bapak Ibu Yosefa Marifah. Jadi kita sudah punya 2 guru penggerak. Saya berharap nanti Bapak Ibu jika Bu Yosefa ini sudah angkatan yang ke-7, kalau misalnya nanti ada angkatan ke-8, ke-9 atau ke seterusnya, jangan sampai tidak mau ikut Bapak Ibu. Mumpung Bapak Ibu berkecimpung di dunia pendidikan sebagai guru. Ini Bapak Ibu ya, ini yang menjadi entry point-nya, yang menjadi hal yang sangat penting dan prinsip. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu silakan pengembangan diri ini linier. Bapak Ibu guru ikut kegiatan guru penggerak, pas ya Bapak Ibu. Apalagi ada sesuatu yang menjanjikan yang baik. Nah, jadi mungkin ini. Kemudian Bu Yosefa kami berterima kasih juga kepada Ibu Yosefa dalam kesempatan yang baik di pagi hari ini sudah berusaha mengikuti. Yang lain bukan berarti tidak mau. Sebetulnya kemarin saya sudah mendengar angkatan Bu Yosefa ini ada 5 yang mendaftar, tetapi baru Ibu Yosefa yang diizinkan lolos. Untuk yang tidak lolos jangan patah semangat. Bapak Ibu tetap berusaha terus, karena barang ini pakai kuota, pakai jatah. Nah, jadi setiap angkatan itu diperlukan jatahnya sekian orang. Setiap sekolah itu se-Indonesia daftar per region, pakai regional Bapak Ibu. Misalnya region berapa kita yang makan ini ya, kuotanya ada. Salah satu di sekolah kita Bu Yosefa. Nanti yang akan datang mungkin tak siapa di antara Bapak Ibu. Yang penting jangan putus asa. Itu saja. Kemudian Bapak Ibu sedikit informasi untuk kita. Tahun depan kita akan melaksanakan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Oleh sebab itu Bapak Ibu perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini yang baik ini. Kemarin kami sudah menunjukkan katalog buku IKM itu dengan Pak Cecep untuk kelas 7. Dan tadi pagi dan kemarin saya sudah korek-korek, sudah menghitung. Tadi dapat nominalnya saya sudah bicarakan sama Pak Cecep, juga Pak Yemi, satu bendahara saya di sekolah ini. Bapak Ibu sudah dapat anggaran untuk buku itu saja Bapak Ibu 32 juta sekian rupiah, 32.750.000 baru buku kurikulum merdeka. Itu pun jumlahnya tidak satu-satu buku per siswa, tidak, hanya baru 40 buku karena harga buku itu cukup mahal. Nah, kami bandingkan dengan
uang yang akan kita terima. Karena terus terang saja Bapak Ibu, ini sedikit saya sampaikan. Untuk semester ini kami harus bisa menganggarkan Bapak Ibu. Yang pertama, honor itu tak boleh digunting-gunting. Kalau misalnya 4 bulan kemarin 50 juta, nah ini kan 6 bulan Pak, berarti 75 juta. 50% dari anggaran yang kita terima itu honor jamaah, Bu. Lalu kami masukkan nanti kebutuhan ujian sekolah, UAS. Kami masukkan nanti kebutuhan penilaian akhir tahun. Kami masukkan nanti kegiatan perjalanan dinas. Kami masukkan nanti juga olimpiade. Kami masukkan juga nanti listrik, fotokopi, ATK, minum kita. Kami anggarkan Bapak Ibu di Arkas ini. Nanti kami belanja berdasarkan Arkas itu Pak. Jangan menyimpang. Harga barang pun yang kami cantumkan tidak semau kami Pak. Sudah ada di Arkas itu. Ya. Nah jadi ini walaupun kita bukan rapat bos, saya bedakan juga Bapak Ibu. Jadi biar Bapak Ibu tahu. Jadi jangan sampai nanti Pak sekolah terkunci rapat. Jadi saya tidak menutup dan tidak mengunci Bapak Ibu. Bahkan kalau ada yang mau bertanya, mau diskusi, memang kita ini satu keluarga. Tidak ada yang tak boleh, semua boleh. Itu. Jadi mungkin ini arahan saya nanti dari kegiatan ini juga. Jadi selama kita mengikuti diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Sompa, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Langkat yang hari ini sertanya 1 orang dari sekolah kita yaitu Ibu Yosefa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Yosefa. Terima kasih Bapak Ibu, demikian arahan dan sambutan dari kami. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan banyak terima kasih. Adil kali ini, maksudnya minta saluran bahasanya kajian. Saya kembalikan kepada pokok acara. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan informasi sambutan arahan kepada kita semua, terutama mengenai kegiatan destinasi budaya positif di lingkungan sekolah SMP 1 Sompa secara penggerak calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Langkat. Yang nanti kita sama-sama mendengarkan penyampaian dari narasumber kita yaitu Ibu Yosefa Balita SPD. Jadi garis bawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Jadi intinya Bapak Ibu semua kalau bisa ikut semua. Jadi untuk guru penggerak ini tidak harus PNS, ya non PNS pun juga harus ikut juga ya, karena setelah saya lihat beberapa rekan dari Kabupaten Langkat yang lulus guru penggerak angkatan Pak Yusri kemarin itu, saya lihat ada beberapa guru honor ya, guru honor di beberapa sekolah lain ya, guru honor sekolah lain. Artinya Bapak Ibu semua jangan mudah saya guru honor. Yang penting kalau ada kesempatan ikut. Sebenarnya saya kemarin daftar juga Pak. Saya daftar juga, cuma setelah saya daftar ternyata usia saya tidak bisa. Ya, jadi di situ ketika saya daftar, jadi Anda tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena usia Anda sudah melewati 50 tahun. Nah, jadi tidak bisa. Kalau bisa saya sudah daftar bersama-sama Ibu Yosefa sudah daftar, tapi muncul keterangan Anda tidak bisa ikut kegiatan ini karena usia Anda melebihi 50 tahun. Kalau bisa saya ikut kemarin sudah daftar. Nah, saya yang udah tua aja pengen ikut, dan cuma tidak bisa, apalagi Bapak Ibu yang masih muda ya, yang masih di bawah 50 tahun masih ada kesempatan banyak. Ya, kalau saya Pak Ade, Pak Mujahid, dan tidak bisa lagi ikut karena ketika saya daftar pun sudah ada keterangan muncul seperti itu. Ya, muncul keterangan Anda tidak bisa mengikuti kegiatan guru penggerak karena usia sudah melebihi 50 tahun. Jadi sudah kadaluarsa
dewasa. Ya, nah jadi Bapak Ibu semua yang masih muda, silakan nanti daftar. Kedepannya kita tidak tahu apa program pemerintah untuk para guru-guru penggerak ini. Yang jelas kita sudah tahu. Jadi sekarang jadi kepala sekolah tidak harus ikut cakap lagi. Ya, dari sertifikat guru penggerak itu bisa jadi kepala sekolah atau pengawas atau yang lain-lainnya. Gitu ya. Jadi itu saja saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Dulu selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan paparan dari Ibu Yoseta Marta SPD sebagai narasumber untuk calon penggerak angkatan 7 untuk Kabupaten Anda dalam kegiatan destinasi budaya positif di rumah sekolah SMP Negeri 1 Sompak ini. Kepada Ibu Yoseta Marta kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Sompak. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sompak, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Sompak beserta staf TU. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkatnya kita dapat hadir di tempat ini untuk memenuhi undangan yang kami buat untuk pelaksanaan kegiatan diseminasi budaya positif ini. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu telah mengganggu waktu pembelajaran di kelas, namun hal ini wajib kami sampaikan. Ini tugas kami sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, menyampaikan tentang apa itu budaya positif. Baik, langsung saja kita ke slide yang pertama. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Bisa nggak hukuman itu mendisiplinkan anak? Ya, gimana Pak Yeri? Bisa nggak Pak Yeri? Setengah-setengah. Oke. Kemudian yang selanjutnya, pernyataan yang selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak-anak. Bisa nggak? Setuju nggak Bapak Ibu? Bisa. Oke. Terima kasih. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Gimana Pak Ruben? Bisa nggak Pak Ruben? 100% setuju. Oke, terima kasih atas tanggapan Bapak Ibu. Oke, mari kita melakukan ice breaking dulu. Nanti Bapak Ibu berpasang-pasangan. Kita akan melakukan ice breaking perubahan paradigma kepalan tangan. Nanti Bapak Ibu berpasang-pasangan, ada yang jadi A, ada yang jadi B. Yang A ini membuat sebuah kepalan tangan dan menulis di secari kertas yang ada saya siapkan di meja Bapak Ibu situ, menuliskan sesuatu yang sangat berharga yang Bapak Ibu miliki, atau mungkin mau menggenggam sesuatu yang sangat berharga yang ada di tas atau dompet Bapak Ibu, mungkin duit atau apa gitu. Ya, kemudian letakkan di tangan kanan Bapak Ibu. Ya, silakan ditulis terlebih dahulu. Kertas yang di atas meja yang saya tuliskan ini berpasang-pasangan. Misalnya Pak Yeri dengan Pak Cicip, Bu Anita dengan Pak Suliman. Mungkin siapa nanti yang berperan sebagai A, siapa yang berperan sebagai B, atau mau berperan sebagai kedua-duanya. Misalnya gini, Pak Yeri membuat tulisan di secari kertas. Misalnya ada benda yang sangat berharga yang Pak Yeri miliki, dituliskan di situ, dan Pak Cicip pun menuliskan benda yang sangat berharga yang dimiliki oleh Pak Cicip di kertas tersebut, atau salah satu saja seperti itu. Nanti salah satunya atau kedua-duanya saling berusaha untuk memperoleh
benda atau sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh Bapak Ibu yang sudah dituliskan di secari kertas tadi. Seperti itu permainannya. Ya, silakan dituliskan terlebih dahulu. Terus salah satu benda, salah satu saja. Ya, dituliskan di secari kertas tersebut. Jika sudah, silakan dikepalkan di tangan Bapak Ibu. Kemudian dengan rekan Bapak Ibu tadi, silakan saling meraih apa yang dimiliki oleh Bapak Ibu tadi. Si A berusaha memperoleh apa yang dimiliki oleh si B, dan si B juga seperti itu, berusaha untuk meraih apa yang dimiliki oleh si A, seperti itu. Atau salah satu saja. Ya. Digenggam? Ya, digenggam. Mau satu orang yang menggenggam atau mau dua-duanya juga bisa. Ya, memperebutkan benda yang dimiliki seperti itu. Misalnya Pak Iri saja yang menggenggam, Pak Cecep merebut apa yang digenggam oleh Pak Iri. Atau mungkin Bu Anita mau menggenggam, Pak Sulaiman juga mau menggenggam, berarti saling berebutan. Pak Sulaiman ingin mengambil apa yang digenggam oleh Ibu Anita, Ibu Anita pun ingin mengambil apa yang digenggam oleh Pak Sulaiman, seperti itu. Ya, sudah? Ya, 1, 2, 3, silakan mulai. Saling berusaha mengambil apa yang ada di kepala tangan Bapak Ibu. Ya, yang satu mempertahankan. Ya, stop. Ya, boleh benda apa saja, benda apa saja. Boleh kertas atau boleh pen juga boleh. Ya. Ya, kemudian kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Coba saya tanya ke Pak Cecep. Apa yang terjadi setelah Bapak Ibu saling berebutan apa yang Bapak Ibu miliki? Apa yang terjadi setelah Bapak memperebutkan apa yang Bapak miliki tadi? Ya, sama-sama saling mempertahankan. Ya, bagaimana sama-sama mempertahankan? Ya, kita merebut Pak Yeri, saya pun merebut, jadi sama-sama akhirnya sama-sama dapat. Karena keduanya saling merebut juga. Ya. Saling mempertahankan. Ya. Kalau mempertahankan salah satu aja mungkin bisa. Tapi kan sama-sama fokusnya masing-masing bersih belum bertahan, dan masing-masing merebut, akhirnya sama-sama dapat. Oke, bagaimana dengan Ibu Neri? Nah, Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan permainan kepala tangan tadi? Ya, Ibu ingat apa yang Ibu rasakan setelah melakukan permainan perubahan paradigma kepala tangan tadi? Dari permainan tersebut, biasanya untuk mempertahankan sesuatu kita harus melakukan usaha yang lebih keras. Tapi dalam usaha tersebut kita bisa juga kalah. Di sini
posisi saya kalah tadi mempertahankan barangnya diperebutkan dengan Bu Megi. Itu saja. Ya, terima kasih atas jawaban Bapak Ibu. Permainan tadi berhubungan dengan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau kita selalu berilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid, itu ada sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dapatkah kita menguatkan karakter seseorang melalui kritik ataupun membuat orang merasa bersalah seperti itu? Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Bisa nggak kita memaksa anak? Kita tidak bisa memaksa anak untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kalaupun bisa, itu ada motivasi dari eksternal, bukan motivasi internal siswa tersebut. Ya, perubahan paradigma dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Menurut teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memahami pandangan orang lain saja yang misalnya. Jadi kita tidak bisa mengubah pandangan orang terhadap apa yang kita yakini, seperti itu. Kemudian teori stimulus respon yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita selalu menilai anak yang berperilaku buruk itu pasti salah. Belum tentu anak yang berperilaku buruk itu salah. Pasti ada alasan. Dan teori kontrol mengatakan semua perilaku buruk memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan, bukan perilaku buruk. Dan selanjutnya, teori stimulus respon yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal sebenarnya kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Hanya diri kita saja yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, padahal dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan selanjutnya, pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Jadi kita mungkin ketika kita menangani siswa, si A melakukan pelanggaran, kita paksa dia untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik. Itu sebenarnya tidak bisa, ya. Dalam teori kontrol pilihannya ada kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu apa? Yaitu kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru ke hal-hal yang lebih positif, seperti itu. Kemudian yang terakhir, tadi permainan perubahan paradigma kepala tangan tadi, katanya tadi ada yang menang dan ada yang kalah, itu dalam teori stimulus respon. Namun dalam teori kontrol itu hanya ada model berpikir menang ya menang, tidak ada yang kalah, seperti itu. Tidak ada yang menang atau tidak ada yang kalah. Menang ya tetap menang, seperti itu. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Ya, siapa yang kira-kira ingin menjawab pertanyaan ini? Apa itu budaya positif? Mungkin Pak Sulaiman bisa menjawab apa itu budaya positif, Pak Sulaiman? Ya, menurut Bapak itu, menurut pendapat Bapak Ibu saja. Menurut pendapat saya, budaya kebiasaan yang baik yang bisa dilakukan dan seperti buang sampah pada tempatnya, berbicara yang baik-baik pada orang tua maupun pada sesama. Itu ya, jadi perbuatan
Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih Pak. Betul Pak. Ada cowok, sekarang satu cewek. Sekarang Nyai. Bapak Ibu budaya Sulawesi. Menurut Bu Nyai, kita tidak bicara benar atau salah ya. Berarti menurut Ibu. Macam apa ngomongnya? Karena sih kedengaran. Menurut saya, apa itu budaya positif adalah setiap kegiatan anak yang berlaku baik. Ya, Iya. cukup. Ya, betul sekali. Pendapat Bapak Ibu tidak salah, betul sekali. Ya, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu jawaban Bapak Ibu tidak salah, jadi betul. Dan budaya positif ini harus kita bentuk dengan cara membuat disiplin positif. Nah, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan perilaku komunikatif efektif antara guru dan murid. Jadi guru dan murid ini harus mengkomunikasikan terlebih dahulu. Misalnya si murid ini melakukan pelanggaran, guru harus bertanya terlebih dahulu, jangan langsung menghakimi. Oh, si ini melakukan pelanggaran dan si ini bersalah seperti itu. Nanti akan ada namanya penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, gitu. Kemudian penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing, seperti itu. Jadi disiplin positif ini di kurikulum Merdeka ini wajib Bapak Ibu. Nanti akan ada namanya keyakinan kelas. Kalau dalam kurikulum 13 namanya peraturan, di kurikulum Merdeka nanti namanya keyakinan kelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memudayakan murid melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Seperti itu. Jadi disiplin positif ini tidak menggunakan cara kekerasan, tidak menggunakan penghargaan, sogokan, seperti itu, dan tidak juga berupa hukuman, seperti itu. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Kita harus bisa mendisiplinkan diri sendiri dulu sebagai menjadi contoh, yang memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik, motivasi yang ada dari dalam diri sendiri, seperti itu. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, itu baru motivasi eksternal, seperti itu. Dan disiplin positif ini akan membawa peserta didik kita memiliki nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang kita ketahui yaitu bertakwa, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia. Seperti di awal pembelajaran kita selalu berdoa, juga di akhir biasanya. Kalau saya biasanya mau itu jam pertama, jam kedua selalu berdoa ataupun di jam terakhir itu. Kemudian kalau ada acara besar keagamaan, biasanya kita saling mengunjungi rumah ke rumah seperti itu untuk menunjukkan rasa toleransi beragama. Kemudian berkebinekaan global,
Misalnya pada saat acara peringatan hari-hari besar nasional, biasanya kita menggunakan baju kebaya. Baju kebaya itu merupakan nilai kebinekaan global. Gotong royong. Nah, gotong royong ini misalnya pada saat ada yang sedang berduka atau mengalami suatu musibah, sekolah kita juga sudah menerapkannya, yaitu kita selalu memohon sumbangan ke anak-anak untuk membantu siswa-siswa kita. Itu ada nilai gotong royong. Dan yang selanjutnya mandiri. Mandiri misalnya dalam pembuatan sebuah tugas misalnya Ibu Neri menyuruh murid-murid untuk membuat sebuah karya secara mandiri, mungkin bisa mengutip dari internet, YouTube misalnya modelnya, atau dari sumber apapun, atau berkreasi sendiri seperti itu. Dan bernalar kritis ya. Jadi misalnya dalam kegiatan literasi, siswa ini menemukan ide pokok gagasan dari sebuah bacaan, itu untuk menemukan siswa yang bernalar kritis dan kreatif. Kreatif ini masih berhubungan dengan kesenian tadi, misalnya kreatif dalam menciptakan suatu karya misalnya itu. Kemudian keyakinan kelas, hukuman penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa Pak Rubin? Kenapa kita harus menggunakan helm kalau kita sedang pakai motor? Ya, untuk keamanannya. Dan mengapa kita memiliki peraturan 3M? Itu waktu zaman COVID kita harus mematuhi peraturan 3M. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan seperti itu. Dan hal disiplin positif tadi dapat dibentuk melalui keyakinan kelas. Keyakinan kelas kalau di kelas 8 dan kelas 9 saya sudah buat sebuah keyakinan kelas. Itu ada kesepakatan antara guru dan siswa. Saya membuatnya menuliskan dalam sebuah sticky note, ya, sticky note atau memo stick seperti itu. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama-sama, secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu menurut Gosen tahun 1998. Suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau motivasi intrinsik tadi, jadi motivasi internal, sehingga seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Karena kalau peraturan itu motivasinya dari luar, motivasi eksternal, karena dia ingin membuat seseorang merasa senang, misalnya murid mengerjakan tugas supaya dapat nilai dari guru, itu serangkaian peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, murid mengerjakan tugas itu berdasarkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Misalnya dia ingin menjadi orang yang sukses, seperti itu. Pembentukan keyakinan kelas sendiri itu ada beberapa tahapan, ada beberapa cara. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya kalau peraturan itu, misalnya di sekolah kita ada peraturan di dalam janji pelajar tidak membawa HP di sekolah. Nah, itu kan lebih konkret dan tertulis. Sedangkan keyakinan kelas bisa berupa kesepakatan saja. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang diumum, seperti itu. Misalnya kalau peraturan tadi, misalnya tidak membawa HP, tidak membuang sampah di kelas. Nah, misalnya kalau keyakinan kelas menjaga kebersihan, itu lebih universal. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah,
itu mungkin isinya agak banyak, sedangkan keyakinan kelas itu yang singkat-singkat saja agar mudah diingat dan dipahami. Dan semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Kalau peraturan itu kan biasanya langsung dibuat oleh satu orang, misalnya satu instansi. Bisa kalau kita membuat namanya janji pelajaran itu tanpa membuat kesepakatan dengan siswa. Namun kalau keyakinan kelas ini membuat sebuah kesepakatan dengan siswa di dalam kelas. Jadi siswa ikut terlibat dalam pembuatan sebuah keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak hanya misalnya kita buat keyakinan kelas di semester 1, di semester 2 bisa kita rubah kembali atau kita perbaharui kembali seperti itu. Kemudian perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dalam keyakinan kelas namanya untuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keyakinan kelas namanya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu bentuk peraturan. Sedangkan di keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen itu lebih universal. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, kalau dalam keyakinan kelas namanya keselamatan, menghormati orang lain. Dan peraturan yang selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Kalau dalam keyakinan kelas namanya menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu dalam peraturan. Kalau dalam keyakinan kelas itu misalnya kesehatan. Kemudian menggunakan masker itu dalam peraturan. Nah, dalam keyakinan kelas namanya kesehatan atau keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini kalau dalam keyakinan kelas itu tentang keselamatan dan keamanan. Keyakinan kelas itu lebih bersifat positif, jadi bersifat mengandung unsur-unsur yang positif dan tidak mengandung unsur-unsur yang negatif yang berupa pemaksaan seperti itu. Kemudian dihukum oleh penghargaan, ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengaruh jangka panjang dan jangka pendek sebuah penghargaan. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek saja. Kalau tidak dikasih penghargaan, mungkin sesuatu tersebut tidak akan mau melakukan sebuah kebaikan kalau tidak dihargai. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi dia termotivasi dari luar, motivasi eksternal yang tadi kita bahas seperti itu. Ibaratnya selalu meminta sebuah imbalan penghargaan untuk melakukan sebuah kebaikan yang harus dihargai dulu, bukan atas dasar dorongan dari dalam. Kemudian selanjutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Karena apa? Karena sudah terbiasa dihargai tadi. Dia tidak tahu perlakuan yang baik itu yang mana. Sudah lupa, malah selalu dihargai, ibaratnya dikasih penghargaan. Itu. Yang selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, otomatis ini siswa yang lain merasa iri. Oh, kenapa hanya itu yang dihargai? Kenapa saya tidak? Seperti itu. Dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan untuknya. Timbul kecemburuan sosial, iri-iri. Ini menimbulkan hal-hal yang negatif jadinya. Dan jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Nah, itu tadi motivasi eksternal. Murid tersebut tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Mungkin akan supaya mendapatkan penghargaan tadi,
Mungkin hal-hal yang curang pun dilakukan oleh si murid tersebut. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Jadi ada persaingan jadinya, itu kan tidak baik. Itu akan menciptakan hal-hal yang negatif. Yang selanjutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, ini menciptakan keputusasaan bagi siswa yang tidak bisa. Seperti itu. Itu efek negatif dari penghargaan. Selanjutnya, saya ingin menanya Bapak Ibu. Di sini hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Kira-kira, Pak Ibu. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Push up, tidak pakai masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi? Ya. Kemudian yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Yang selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tidak mengenakan sepatu seharian, hukuman. Oke. Kemudian terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ini sudah ada jawabannya. Ya, jadi yang pertama itu hukuman yang konsekuensi itu ada menggantikan kertas, membersihkan tumpahan air, dan yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit, itu hukuman. Konsekuensi. Ya, benar. Ya, selanjutnya perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Perbedaan hukuman itu apa? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Hukuman selalu menyakiti, siswa merasa tersakiti. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Misalnya tadi dalam pelajaran PJOK, siswa ini harus lari ke lapangan 12 kali karena sudah melewati waktu PJOK, sudah lewat dari 10 menit terlambatnya. Gitu. Karena harusnya dia harus tepat waktu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, itu bagusnya konsekuensi. Kemudian dalam hukuman bersifat paksaan, selalu memaksa. Kamu harus ini karena kamu sudah melanggar peraturan, itu hukuman. Sedangkan dalam konsekuensi itu ada stimulus dan tanggapan. Ditanya dulu baru ditanggapi. Nanti yang berikutnya hukuman. Hukuman ini mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Dia akan memberontak terhadap dirinya sendiri ketika dihukum. Sedangkan konsekuensi ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dia akan terbiasa untuk bertanggung jawab terhadap apa konsekuensi yang akan terjadi jika dia melakukan sebuah pelanggaran. Kemudian hukuman, konsep diri yang buruk. Nah, itu hukuman ini konsep diri yang buruk. Sedangkan
konsekuensi konsep diri yang baik. Yang selanjutnya hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini sebenarnya berbohong. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini perbedaannya. Dan selanjutnya terakhir, marah itu hukuman, menumbuhkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Itu. Sedangkan dalam sanksi atau konsekuensi, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Itu menurut Diane Gosen, ya, 5 posisi kontrol. Dari hukuman dan konsekuensi ini tadi, kita akan pelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima. Jadi siswa kita juga ingin disayangi oleh kita. Jadi bagaimana kita memperlakukannya, jadi itu merupakan suatu kebutuhan siswa kita. Mungkin ketika dia melakukan pelanggaran, dia mungkin ingin diperhatikan oleh bapak ibu guru. Kemudian yang selanjutnya ada bertahan hidup. Nah, ini bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi bertahan hidup, yang kedua rasa kasih sayang, kita kasih, ya. Dan yang selanjutnya kesenangan. Itu siswa kita ketika berada dalam kelas, dia merasa ingin dibahagiakan dulu. Bapak Ibu, kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus membahagiakan siswa dulu agar mereka merasa senang untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran yang kita sampaikan seperti itu. Kita harus membuat siswa senang terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya ada kebebasan. Nah, ini mungkin kebebasan untuk berekspresi. Kita tidak harus menentukan, kamu harus buat ini. Jadi kita bebaskan mereka untuk mengekspresikan apa yang mereka miliki, bakat yang mereka miliki. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya ada materi. So kita ketika dalam sekolah ingin mendapatkan sebuah materi pada kita, ya. Tapi kadang kita memiliki halangan, tidak bisa masuk. Itu mungkin akan menimbulkan rasa kecewa terhadap siswa kita. Dan ada 5 posisi kontrol yang sama ini kita laksanakan, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan, di sini ada 5 posisi kontrol. Ada yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat orang lain merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di sini kira-kira yang paling sering kita lakukan posisi yang mana? Apakah penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer, Bapak Ibu? Ini kira-kira yang sering kita lakukan. Coba Pak Herdi, kira-kira Pak Herdi ini berada di posisi yang mana? Yang paling kita tanya yang mana kira? Posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang sering Pak Herdi dilakukan kepada siswa-siswa sebagai apa? Apakah sebagai penghukum atau sebagai apa? Sebagai apa tadi? Pemantau. Oke. Kalau Pak Arvin sebagai apa Pak Arvin? Yang sering sama ini sering dilakukan. Pemantau juga. Bagaimana dengan Pak Menjadi sebagai apa? Iya, teman. Ya, posisi kontrol yang pertama kita bahas dulu sebagai penghukum. Di posisi kontrol sebagai penghukum ini, guru berbuat, tindakan yang guru lakukan itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, biasanya seperti itu. Sehingga hasilnya terhadap siswa kita, siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Itu hasil dari sebuah peran kontrol penghukum. Kemudian
Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid di sini meletakkan guru di luar dunia berkualitas, dianggap gurunya itu tidak berkualitas, orang suka menghukum dia seperti itu. Sehingga di sini murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah lagi. Gitu. Dampaknya pada murid, murid akan, jika kita berada di posisi kontrol menghukum, murid akan mengulangi kesalahan. Selanjutnya, yang posisi kontrol selanjutnya itu membuat orang lain merasa bersalah. Guru berbuat seperti ini, berjamaah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, seharusnya misalnya seharusnya kamu datang ini, nanti ibu disalahkan itu, nanti ibu disalahkan oleh kepala sekolah, misalnya seperti itu. Kita berkata kepada siswa kita yang membuat pelanggaran. Jadi siswa ini mendengar perkataan kita langsung merasa bersalah. Kemudian, ini sebenarnya kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, itu melihat kita stres, jadi siswa itu merasa bersalah, sedang membuat gurunya stres. Itu posisi kontrol yang selanjutnya. Hasilnya siswa akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Itu hasil dari peran posisi kontrol yang kedua. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid mengatakan guru di dalam dunia berkualitas hanya sih lumayan. Dan murid berkata, maafkan saya bu, pak, seperti itu. Dampaknya pada murid ini merasa jadi rendah diri. Dan posisi kontrol ini akan menciptakan identitas gagal, kontrol dari luar. Nah, ini yang harus kita hindari sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya, ada teman, tadi kata Pak Ruben sebagai teman. Teman ini biasanya guru bertindak seperti ini, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Buat satu alasan. Biasanya guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Ini akan lebih dekat seperti teman. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Itu. Hasilnya, karena merasa teman, murid ini akan merasa ketergantungan dari gurunya. Dan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas ini, karena sebagai teman, jadi murid menganggap kita adalah teman yang sangat penting dalam hidupnya, orang yang sangat penting. Sehingga murid akan mengatakan, saya pikir bapak ada ibu, teman saya ternyata begitu. Dampaknya terhadap murid ini menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian posisi pemantau. Nah, dari Pak Herdi menggunakan posisi pemantau dan sebagai pemantau. Di sini menghitung dan mengukur. Nah, tindakan guru selalu menghitung, mengukur. Ini nadanya sebenarnya datar. Terus ada suaranya ada datar. Kemudian guru berkata apa peraturannya. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kalau tidak diawasi, siswa tidak akan melakukan hal yang baik. Gitu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, ini lumayan. Sehingga murid berkata seperti ini, betapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Kemudian dampak pada murid, dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Seperti itu. Ini termasuk dalam identitas berhasil atau sukses. Nah, ini masih dalam kontrol luar, motivasi eksternal. Dan yang di kurikulum Merdeka ini kita diharapkan untuk berada di posisi manajer. Di posisi manajer, tadi kalau posisi pemantau itu nadanya lebih datar, kalau di manajer nadanya ini yang pertama guru berbuat mengajukan pertanyaan. Ada menggunakan segitiga restitusi, nadanya agak tidak lagi datar seperti itu, sesuai dengan kalimat-kalimat yang akan diucapkan.
kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini nanti akan masuk dalam segitiga restitusi penyelesaian sebuah masalah. Hasilnya akan menguatkan pribadi siswa tersebut. Siswa ini menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih mandiri. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Dan di sini murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ketika dia buat salah, dia akan bertanya kepada guru atau kepada dirinya pribadi. Dampaknya, murid akan mengevaluasi diri bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Dari 5 posisi kontrol ini akan bisa dilaksanakan dengan cara restitusi penyelesaian masalah. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga murid-murid tersebut bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, itu menurut Dai Gosen tahun 2004. Adapun tahapan dalam restitusi ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, misalnya di sini kita melakukan pemanggilan terhadap siswa, kita omongin misalnya dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau mungkin kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Tahapan yang selanjutnya. Di sini guru akan menanyakan seperti ini. Kamu tentu punya alasan. Mengapa melakukan hal itu? Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir, setelah adanya validasi tindakan tadi, barulah adanya menanyakan keyakinan. Misalnya, keyakinan keras apa yang telah kita sepakati, nak? Seperti itu. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nanti? Nah, seperti itu. Adapun ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi ini jadi bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau kita samakan hukum. Nah, kalau hukum berarti anak yang melakukan pelanggaran sudah menebus kesalahannya. Namun dalam restitusi bukan menebus, melainkan untuk belajar sebagai pengalaman atau pembelajaran untuk memperbaiki diri. Kemudian ciri-ciri restitusi yang selanjutnya adalah memperbaiki hubungan, karena murid akan merasa nyaman ketika kita menangani kasus dengan restitusi, maka hubungan antara guru dan murid pun akan lebih baik, tidak ada rasa timbul amarah seperti itu. Kemudian adanya tawaran, bukan paksaan kita menghalangi. Misalnya kita ketika siswa melakukan pelanggaran, kita tawari ya apa konsekuensi yang akan ditanggung ketika dia melakukan sebuah pelanggaran. Dan yang selanjutnya, restitusi itu menuntut. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru harus menuntut, ya, menuntut siswa. Karena apa? Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, siswa itu diibaratkan biji jagung dan guru adalah petani. Seperti itu. Kita hanya bisa menuntut, tidak bisa mengubah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, di sini kita tanya dulu, apa sih yang siswa ini butuhkan sehingga dia melakukan sebuah pelanggaran? Kita harus mengetahui dulu alasannya. Seperti itu, jangan langsung menjudge. Misalnya ada siswa yang terlambat, belum tentu siswa yang terlambat datang terlambat ke sekolah itu ada siswa yang malas. Mungkin saja ada yang misalnya perempuan masih adiknya makan dulu, atau membereskan, membantu ibunya di rumah, atau apa gitu, atau mencoba. Kemudian yang selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik daripada bagi hukuman. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ini lebih membentuk karakter anak, bukan untuk menindak menindak anak yang melakukan pelanggaran, bukan untuk menindak sebuah hukuman, memberikan hukuman seperti itu. Kemudian restitusi fokus pada solusi.
Nah, ini lebih mencari solusi yang terbaik agar dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi pada siswa. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid yang suka berbuat pelanggaran itu akan dikembalikan pada kelompok yang lebih baik kelompoknya. Memiliki keyakinan yang positif. Tahapan tadi dalam restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, di sini guru akan berkata, ini dalam tahapan menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Atau terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu tahapan-tahapan dalam menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini membantu siswa untuk mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic kebutuhan, apakah itu power, freedom, love, belonging, fun, atau survival. Di sini guru akan berkata, dalam validasi tindakan guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kemudian, apa yang penting bagi kamu? Nah, selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Mungkin yang barunya mungkin yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya ada yang memukul kawannya. Di sini kita carikan solusi. Misalnya dengan diucapkan atau diomongin secara langsung, ya. Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru akan berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita, atau apa nilai universal yang telah kita sepakati, atau kelas yang ideal itu seperti apa sih, seperti itu. Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu tadi tahapan-tahapan dalam penanganan kasus menggunakan segitiga restitusi di kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir, di sini ada dokumentasi aksi nyata yang sudah saya kumpulkan. Ini penerapan pembelajaran yang inovatif. Nah, ini salah satu nilai-nilai dalam guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang selanjutnya, penerapan pembelajaran yang inovatif dan kolaboratif. Nah, nanti di kurikulum Merdeka seperti inilah modelnya Bapak Ibu. Kita lebih dituntut untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan kolaboratif. Kemudian selanjutnya ini selalu berdoa di awal dan di akhir pelajaran. Ini untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila yang pertama dan berakhlak mulia. Misalnya kita menerapkan 5S di sekolah. 5S itu selalu saya gaulkan di kelas-kelas selalu. Tiap masuk kita selalu tiap masuk ke kelas. Kalau ini yang pertama ini video ini di sini saya lebih menumbuhkan, misalnya sambil mengajarkan pengucapan bahasa Inggris sambil berdoa itu untuk ada
ada dua nilai yang saya terapkan, nilai penahan kritis itu, kemudian nilai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini sambil melatih pengucapan siswa ini, terutama siswa yang mayoritas beragama Katolik. Di sini saya lebih mengajak siswa berdoa secara Katolik dalam bahasa Inggris menggunakan doa-doa pokok agama Katolik. Kemudian yang selanjutnya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di kurikulum Merdeka juga kita dituntut untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, di sini itu ada beberapa guru yang sudah melaksanakannya, saya lihat. Ya. Ini murid sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, ini kita harus mewujudkan itu, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, tadi filosofi kehadiran kan untuk membahagiakan peserta didik. Nah, di sini juga kita harus menyelipkan ice breaking. Di sini saya tidak hanya bahasa Inggris ice breakingnya, karena ada digaungkan profil pelajar Pancasila juga saya gaungkan. Ini berupa video sebenarnya, cuma tidak tersambung di audio. Ini adalah profil pelajar Pancasila ice breakingnya. Kemudian ada juga ice breaking bahasa Inggris. Ini dan ini ice breaking supaya tidak ada kejenuhan, supaya anak senang ketika mengikuti pembelajaran. Kemudian saya juga menyelipkan nilai-nilai kearifan lokal. Misalnya di sini ada budaya berpantun. Seperti kita ketahui, budaya berpantun ini sangat agak jarang lagi ditemukan di daerah kita. Makanya saya juga menyelipkan budaya nilai-nilai kearifan lokal, itu budaya berpantun. Ini berbahasa Indonesia, cuma audionya tidak ini. Kemudian ini pembelajaran dengan sistem AOM. Ini saya lebih bertindak sebagai fasilitator saja. Saya hanya sebagai penuntut dalam pembelajaran. Kemudian ini saya membebaskan siswa untuk lebih mandiri dalam membuat sebuah karya. Nah, ini saya ambil foto siswa yang kelas 7. Tapi tugasnya ini yang kelas 8. Karena waktu itu mendesak untuk pengumpulan tugasnya, jadi terpaksa ambil yang kelas 7 karena waktu itu sedang tidak ada guru. Jadi saya minta kelas 7 untuk berfoto sebagai bukti dokumentasi. Kalau yang sebelumnya itu kelas 9. Ini ada nilai-nilainya, nilai mandiri dan kreatif dan inovatif. Kemudian yang selanjutnya ini saya aksi nyatanya selanjutnya saya minta siswa membuat sebuah video pembelajaran. Video di sini siswa saya bebaskan untuk mengambil atau membuat dialog sendiri. Mau mereka mengambil topik di buku atau di YouTube ataupun membuat sendiri. Nah, ini ada mungkin ini kata-katanya lumayan bagus. Topiknya pun sesuai dengan materi yang ada di kelas 9. Mungkin mengambil di YouTube atau di buku, Bapak Ibu. Nah, kalau yang sebelahnya lagi, ini sebabnya membuat sendiri. Nah, ini judulnya boleh. Ini sepertinya membuat sendiri karena gerakannya pun masih agak sedikit berantakan. Nah, kemudian di akhir pembelajaran saya selalu melakukan refleksi. Itu juga saya buat dokumentasinya. Ini untuk menanyakan tentang perasaan siswa. Kemudian saya juga ikut mengajak siswa untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Kenapa saya selalu menyuruh siswa untuk membersihkan lab? Karena kebetulan saya sebagai penanggung jawab kebersihan lab. Kemudian ini yang masih baru saya buat, ini bulan ini juga awal pertemuan saya sudah membentuk keyakinan kelas. Ada yang tidak saya tuliskan, ada yang langsung. Ini di kelas 9A dengan 8C. Kemudian ada yang terakhir, simulasi penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di bulan Desember pada saat kelas nanti. Nah, itu saya mengambil simulasi ini dengan 3 tahapan dalam
segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu saja pemaparan materi tentang nilai budaya positif yang ada di sektor Desa Sabang. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Dan sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih. Berikan aplaus Bapak Ibu. Baik, itu pemaparan dari narasumber kita, Ibu Yosefa Marita, calon guru penggerak kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa dipahami dan dimengerti oleh kita, dan kemudian apa yang disampaikan tadi baik mengenai kegiatan-kegiatan proses pembelajaran bisa dicontoh oleh kita, ya bisa dicontoh oleh kita sesama guru. Jadi apa yang sudah diceritakan, disampaikan itu banyak hal-hal yang bisa ditiru, banyak juga hal-hal yang baru kita ketahui, ya. Jadi ada istilah-istilah segala macam tadi, hukum konsekuensi apa segala macam. Selama ini kita tidak tahu apa itu hukum, apa itu konsekuensi, apa itu segala macamnya. Ya, jadi mudah-mudahan dari pemaparan yang Ibu Yosefa Marita sampaikan kepada kita bisa memahaminya dan kita bisa menirunya, dan mudah-mudahan kita doakan juga mudah-mudahan Ibu Yosefa Marita mengikuti jejak Pak Julianus Yusdi. Pak Julianus Yusdi sudah lulus sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan Ibu Yosefa Marita juga bukan hanya calon guru penggerak, tapi nanti juga bisa jadi guru penggerak, sehingga di Sabang kita tidak hanya Pak Julianus Yusdi yang jadi guru penggerak, Ibu Yosefa juga yang sekarang menjadi calon guru penggerak menjadi guru penggerak juga. Dan mudah-mudahan ya Bapak Ibu semua yang lain bisa juga menjadi guru penggerak mengikuti Ibu Yosefa Marita, gitu ya. Jadi tadi di awal Bapak Kepala Sekolah juga sudah mengingatkan kepada kita, mengarahkan kepada kita semua supaya Bapak Ibu semua ikut nanti untuk tahap-tahap berikutnya untuk daftar menjadi guru penggerak. Saya kalau bisa saya mau ikut, cuma karena saya dan kadaluarsa dan tidak bisa lagi ikutnya. Jadi kemarin kita daftar juga bersama-sama dengan Ibu Yosefa Marita, cuma ternyata tidak bisa. Jadi maksimal usia itu 50 tahun ya. Di atas 50 tahun sudah tidak bisa lagi menjadi guru penggerak. Jadi itu saja bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi kita banyak ilmu-ilmu baru, banyak pengetahuan baru setelah pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Yosefa Marita. Nah kemudian sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Ibu Yosefa Marita lulus menjadi guru penggerak menyusul kawan kita Bapak Julianus Yusdi SPD yang sudah lulus menjadi guru penggerak juga, gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan selaku pembawa acara. Dan selanjutnya kami tadi diawali dengan doa, mudah-mudahan kita juga diawali dengan doa juga. Jadi kami mohonkan ya kemudian sebelum ditutup dengan doa, mungkin ada juga tambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Asitan SDK kami persilakan. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Nanti ngantuk kan? Di jam 12 lah baru kita berdoa Bapak Ibu, jadi mungkin tidak lebih.